schedule itu kelemahan fatalnya di sini. Jadi murni itu kalau nggak ada perubahan. Jadi catering sekaligus dia nggak berubah sama sekali kondisinya. Itu bisa pakai catering average. Tapi kalau misalnya ada sedikit perubahan atau enggak, kita lanjut nih ke yang lebih tinggi lagi, yang namanya trend. Dia udah mencakup namanya trend, tapi trennya masih tren linear pula. Belum tren yang benar-benar kompleks seperti itu. Dia nggak kompleks sama sekali. Di sini ada persamaan. Mungkin saya kasih tunjukkan persamaannya yang di slide-nya Mas yang tadi, mbaknya itu. Ini dia. Ini sebenarnya Y sama dengan A plus BX. Ini adalah linear. Jadi teman-teman mau tahu linear atau melengkung, lihat di sini ya. B-nya ini persamaannya lihat. Tadi mana? Bentar ya. Kalau yang namanya Y sama dengan A plus BX sama Y sama dengan A plus BX plus C X kuadrat. Ini, jadi dilihat aja ini. Kalau ada yang namanya ini pasti yang melengkung. Ada yang namanya bah kuadrat ini, si kuadrat 2 ini di sini pasti melengkung, kayak gitu. Jadi yang mulainya itu gini doang udah nggak ada tambah-tambah yang sampai C. Nah, tapi kalau ini bisa sampai D, bisa sampai E, sampai makan-makannya beranak-anak banyak sekali. Kayak gitu, itu yang melengkung. Kayak gitu ya, bedanya di situ. Jadi lihat dulu persamaannya apa. Biasanya ini nanti itu kita masuk ke namanya modeling, estimate model. Jadi teman-teman bisa meramalkan Indonesia. Jadi teman-teman bisa meramalkan misalnya, iya dong, tempe lagi deh, balik ke tempe lagi ya. Contoh tempe lagi ngeten hari ini. Misalnya tempe lagi, apa sih faktor-faktor apa yang mengaruhi permintaan tempe? Gitu. Misalnya, permintaan tempe itu dipengaruhi apa aja? Satu Bu, permintaan tempenya dipengaruhi oleh harganya pasti kan? PE itu kan, harga barang itu sendiri. Ya, harga kedelai, harga inputnya, harga beras subsidinya, apa mungkin? Subsidi tempe apa? Saya makan tempe makan apa? Penggantinya? Tahu. Kalau ragi itu adalah komplementer, dia positif pengaruhnya. Tapi kalau tahu negatif. Nah, positif negatifnya itu akan berpengaruh pada tanda ini. Ketika dia ragi, dia plus. Ketika dia tahu, dia minus. Kayak gitu. Jadi itu akan teman-teman pelajari nanti di modeling, di estimasi model. Jadi bisa dibuat bahan nih, bahkan skripsi juga. Skripsi bisa tuh menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi permintaan tempe. Udah jadi skripsi lulus, SE. Bisa. itu pakai modeling semua bisa gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya pengatur fotonya nggak di depan angkanya kayak tadi, dari kualitatif jadikan kuantitatif seperti itu. Udah jadi tuh skripsinya. Nah, kayak gitu, pakai caranya gitu. Jadi gitu ya, so far bedanya kayak gitu. Terus untuk untuk peramalan lebih dalamnya akan saya berikan. Kalau memang teman-teman mau tadi itu akan saya buatkan. Jadi saya buat, kalau saya kasih tugas nggak apa ya. Sekalian tugasnya gitu. Mungkin nanti tugas selanjutnya ada. Kemarin itu ternyata cara sama Puto. Oke, iya. Kuis. Oh, tenang aja. Kuisnya nggak akan pusing kok. Oke, kalau mbaknya kan kuis hafalan ya. Oh, saya enggak lah, itu hitungan aja ya. Hitungan aja gitu. Jadi kalau saya kembali lagi ya. Kembali lagi ke halaman 39 ya teman-teman ya. Ini untuk
terakhir aja biar cepat. Yang awal 39 itu yang part 38 itu teman-teman ada yang sedikit bingung nggak di situ? Udah baca nggak sih modulnya? Bingungnya gimana? Bingung semuanya. Jelasin lagi dong. Ini garis besarnya seperti ini. Ini biasanya kita lakukan di Excel. Kalau sekarang kalian nggak baca tuh Excelnya gimana, kita lakukan di Excel ya. Untuk perhitungan ini sebenarnya sudah cukup sederhana. Di situ untuk X-nya itu yang penting XI-nya dulu, X-nya yang kolom 1, 2, 3, 4 itu harus 0 ya. Teman-teman harus 0. Jumlah ini harus 0. Sudah kan 0. Caranya gimana? Cari yang namanya min, nilai tengahnya dulu, nilai tengah. Kalau ini kan gampang ya, cuma 13 data. Coba buat teman-teman semua analisis 1.200 data, gimana caranya itu? Susah kan? Ini nilai tengahnya dulu. Bagi tengah, bagi 2. Bagi 2 dulu. Ini mati. Bagi 2 dulu. Kalau dia ganjil, ambil yang paling ganjil kan. Kalau dia genap, jangan dari 0, min 1 sama 1. Kalau dia ganjil, langsung kasih 0 sama itu. Pokoknya yang atas pasti minus, yang bawah plus. Pasti sini balance-nya 0 kan, seperti itu. Itu dulu yang pertama. Terus, selanjutnya kita masuk ke perhitungan itu. Itu adalah rumusnya ya, rumus jadi. Kalau teman-teman mau tanya dari mana rumusnya itu, dari statistik. Tapi saya nggak bisa ngeliat dari sini. Saya jujur aja di sini, saya nggak ngerti gitu loh, untuk menurunkannya. Tapi dari referensinya ngajarnya ya, istilahnya itu, ini nggak gini. Ya ini bisa, kayak gini bisa. Tapi sebenarnya pendataan untuk membuat sebuah rumus ini itu panjang, nggak segampang ini. Kalau jadi teman-teman dikasih langsung jadinya aja, karena sini kita juga di biaya manajemen, sebenarnya teman-teman sini nggak perlu. Saya bilang forecasting ini hanya tahu konsepnya saja. Jadi teman-teman memutuskan pakai yang mana, tapi teman-teman nggak perlu hitung. Teman-teman di sini manajer, bukan analis, ya manajer. Jadi teman-teman pasti punya namanya analis untuk malas ini. Teman-teman punya karyawan yang biasanya dia itu jurusannya matematika, ya statistika langsung, itu kayak gitu. Kita hanya memakai data dari mereka. Ya, tapi kita harus tahu loh ya, apa kelemahannya tiap-tiap metode itu. Tiba-tiba ada yang nawarin, Mbak, Bu, saya bisa nih ngeramalin permintaan Ibu tahun depan. Pakai apa dulu? Ternyata pakai mobil average, nggak ada gunanya dong, gitu loh. Itu teori itu yang tadi itu yang dikasih sama story tadi. Dari mana dan bagaimana kelemahannya menghadapi semua dengan ramalan-ramalan. Oke, tanya itu ya. Ini saya nggak satu kopi di sini sih. Katakan saya tadi. Jadi teori-teori ini sebenarnya ada sebuah pengembangan. Ini murni model persamaan ya, persamaan. Dia itu dikembangkan aja, dimasukkan ke dalam dunia ekonomi. Sebenarnya garis besarnya ini boleh dihapus. Di sini saya nggak pengen teman-teman, saya bukan mengklaim buku ini ya, tapi saya nggak pengen teman-teman hanya meramalkan ini. Teman-teman kalau ramalan itu cuma permintaan langsung sama nggak langsung, nggak, cuma kayak gitu. Yang pertama itu ramalan itu forecast ya, nggak boleh ya, ya canggih deh, maaf ya. Ini ramalan ya, dia itu intinya ada 2. Ada yang namanya secara kualitatif, dan yang namanya secara kuantitatif. Dari sini dulu. Ini teorinya dari mana? Kenapa kok bisa ngambil ini teorinya? Kalau sepemahaman saya, ini teorinya dari pasar, Mbak. Jadi namanya, kalau saya bilang kualitatif, karena data yang kita punya itu di dunia ini dia cuma 2 ini doang. Kalau nggak data kualitatif, ya data kualitatif, nggak ada lagi, udah itu doang. Dan kita sebagai sebuah perusahaan yang melakukan ramalan, pasti kita kalau nggak kita punya itu secara kualitatif bagaimana rasa, bagaimana warna, bentuk semua di sini, atau secara kualitatif nih penjualan kita berapa, gitu.
nggak ada punya lagi. Apa lagi yang kamu punya? Saya lihat 2 data ini, cuma ini doang yang kamu punya. Nah, selanjutnya yang kualitatif ini dia punya beberapa metode. Misalnya satunya metodenya Delphi. Metode Delphi ini metode yang misalnya tadi sudah bilang pakar-pakar itu. Biasanya sering kok. Nggak usah perusahaan ya, negara kita Indonesia itu menteri-menteri itu ketika dia memutuskan sebuah kebijakan, dia bukan namanya peramalan. Biasanya dia mengundang para profesor misalnya dari IPB, dari UGM, dari UNER, dari UI untuk datang berdiskusi bagaimana untuk profesor ini ekonomi ini bagaimana sih kondisi negara selanjutnya. Itu di sini ini. Yang kedua itu juri eksekutif. Ini para eksekutif, para manajer, teman-teman sekalian. Misalnya perusahaan itu kan pasti ada manajer perencanaan, manajer apalagi manajer pemasaran, apa nanti ada manajer yang memegang quality controlnya itu nanti dikumpulin semuanya. Nah itu bikin peramalan. Nah itu kan kenapa saya bilang itu harus kualitatif? Karena itu saya sebuah opini, belum ada angkanya kayak gitu. Itu bisa peramalan kayak gini. Ada lagi namanya lagi, saya lihat ya, survei pasar. Ini biasanya dilakukan kepada para pelanggan kita. Jadi kita tanya, Bu, gimana sih produk saya? Ya, kayak kasih kuisannya nanti pulang-pulang ngebelanja itu dikasih barang, kayak gitu. Ini survei pasar. Tapi ini kelebihannya dia itu nggak cuma untuk ramalan aja, tapi dia juga bisa untuk pengembangan produk. Gitu. Biasanya ini bisa langsung untuk pengembangan produk dan masih banyak hal lain-lainnya lagi. Kalau yang kuantitatif ini kayak tadi itu yang moving average MA, moving average tadi itu yang kayak mbak itu dari waktu, terus yang tren tadi itu tren garis lurus ya. Tren melengkung. Atau yang namanya metode regresi. Tapi ini juga nggak sekedar ini aja, masih banyak lagi. Regresi ini ada banyak kok. Regresi berganda, gitu. Atau regresi cuma regresi linear. Jadi sebenarnya banyak. Teman-teman di sini nggak perlu tahu semua metode ini. Yang penting itu pegang kuncinya aja. Mau teman-teman tuh gimana? Karena setiap melakukan proses ini biayanya beda-beda. Biayanya MA sama biayanya ini atau biaya ini itu beda. Kita sanggup bayarnya yang mana? Kita butuhnya yang mana? Kayak gitu. Itu semuanya beda. Nanti akan saya berikan untuk bahan-bahan ini soft copy aja ya, teman-teman teman-teman semua. Kalau mau belajar untuk pegangan saja. Sebenarnya saya itu nggak akan itu kok. Baca lah ya. Kalau juga nanti kalau ada yang menawarin, pokoknya kalau ada yang menawarin saya bisa ngeramal metodenya apa dulu. Metodenya apa dulu. Semua bisa lihat ramalannya gimana. Jangan asal aja percaya itu ramalan itu. Dia mau ngeramal, biayanya murah. Saya bisa kalau jadi konsultan dulu. Konsultan, saya bisa biayanya murah dia. Tapi metodenya apa dulu gitu. Jadi beda-beda tiap metode itu. Seperti itu intinya. Ini saya sudah berapa ya? Sampai ngantuk ya? Sampai ngantuk pesawat. Terus sampai jam 5. Ya. Yaudah deh, intinya di situ dulu. Teman saya dulu di sini kita kan di buku ini yang benar-benar nggak ngerti itu yang mana. Sekarang saya eval dan usul dari awal sampai akhir. Iya nggak ngerti. Yang hitungan yang benar-benar butuh diulangi lagi itu yang mana? Kalau saya ini kan cuma hafalan aja yang lainnya. Terus yang kemarin itu ada modul 1 dan kegiatan itu. Kan kalau bisa tiba-tiba itunya rutin. Yang mana?